Selamat datang di Lombok Agritainment, tempat kita berpikir dan menemukan keagungan Sang Pencipta melalui lensa logika dan kebenaran. Mari bersama-sama menyelami keajaiban ilmu untuk semakin meyakini keberadaannya. Manusia diciptakan dengan akal, bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk memahami kebenaran. Akal memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus rahasia alam. Dan melalui logika, kita dapat menemukan petunjuk yang sangat jelas bahwa Tuhan memang ada. Ini bukan perjalanan iman buta, melainkan sebuah penelusuran rasional yang didasarkan pada akal sehat. Dengan merenungi ciptaannya, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa keberadaan Sang Pencipta adalah keniscayaan yang paling logis. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Menggunakan akal sebagai pemandu untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Dalam hidup ini, kita menyaksikan sebuah hukum universal yang tidak bisa dibantah. Hukum sebab dan akibat. Setiap hal memiliki sebab. Asap yang mengepul menandakan adanya api di baliknya. Tanaman bisa tumbuh subur karena ada air, tanah, dan cahaya matahari. Sebuah buku tidak mungkin muncul di atas meja tanpa ada yang meletakkannya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Logika ini begitu mendasar dan sederhana. Nah, sekarang mari kita terapkan logika ini pada skala yang lebih besar. Jika segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki sebab atas keberadaannya. Bukankah alam semesta yang maha luas ini pun pasti memiliki sebab dari keberadaannya? Mungkinkah sesuatu yang begitu kompleks dan teratur ini muncul begitu saja dari ketiadaan tanpa penyebab apapun? Akal sehat kita menolak kemungkinan tersebut. Ilmu pengetahuan modern, khususnya kosmologi, memberikan kita gambaran yang menakjubkan tentang asal-usul alam semesta. Para ilmuwan menjelaskan bahwa alam semesta kita bermula dari satu titik tunggal yang sangat padat dan panas, yang kemudian meledak dalam sebuah peristiwa dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Fakta ilmiah ini sangat penting karena ini berarti alam semesta kita memiliki awal. Ia tidak abadi atau ada sejak dulu kala, dan sesuai dengan hukum sebab akibat yang kita pahami, segala sesuatu yang memiliki awal tidak mungkin ada tanpa penyebab. Ia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Maka, secara logis, pasti ada suatu kekuatan di luar ruang dan waktu. Sebuah penyebab pertama yang menginisiasi ledakan besar itu dan mengawali segalanya. Bayangkan sebuah deretan panjang domino yang tersusun rapi. Domino yang ke-100 jatuh karena didorong oleh domino yang ke-99. Domino ke-99 jatuh karena didorong oleh yang ke-98. Dan begitu seterusnya, mundur ke belakang. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan semua domino itu jatuh? Rangkaian itu tidak mungkin terjadi jika tidak pernah ada domino. Pertama, yang didorong oleh sesuatu dari luar barisan domino itu sendiri. Jika kita terus mundur tanpa henti, tanpa pernah menemukan pendorong pertama, maka tidak akan ada satupun domino yang jatuh. Begitu pula dengan rantai sebab dan akibat di alam semesta ini. Harus ada sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun sebelumnya. Sebuah penggerak utama yang memulai seluruh rangkaian peristiwa di alam raya ini. Sebab pertama ini, secara logis, tidak mungkin memiliki sifat yang sama dengan ciptaannya. Jika alam semesta terikat oleh ruang dan waktu, maka penyebabnya harus berada di luar ruang dan waktu. Jika alam semesta bergantung pada hukum fisika, maka penyebabnya
adalah yang menciptakan hukum itu sendiri. Ia tidak membutuhkan energi, karena ia adalah sumber dari seluruh energi. Ia tidak bergantung pada apapun, karena segala sesuatu bergantung padanya. Ia adalah wujud yang keberadaannya mutlak, tidak berawal, dan tidak berakhir. Akal kita yang terbatas ini mungkin sulit membayangkannya. Namun, logika menuntun kita pada kesimpulan ini. Inilah yang kita sebut sebagai wujud yang wajib ada. Dialah Tuhan, Allah, penyebab dari segala sebab. Sains modern pun, tanpa disadari, justru semakin memperkuat argumen logika ini. Misalnya, hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa di dalam sistem tertutup seperti alam semesta, jumlah energi yang dapat digunakan terus berkurang dan entropi atau keacakan terus meningkat. Jika alam semesta ini kekal dan sudah ada selamanya, seharusnya seluruh energinya sudah habis sejak lama dan alam semesta berada dalam kondisi mati total. Tapi nyatanya, matahari masih bersinar, bintang-bintang masih terbentuk, dan kehidupan masih ada. Ini membuktikan bahwa alam semesta pasti memiliki permulaan. Teori Big Bang juga menegaskan bahwa ruang dan waktu itu sendiri diciptakan pada saat ledakan itu terjadi. Sesuatu yang memiliki awal tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Ia pasti membutuhkan penyebab di luar dirinya. Terkadang muncul pertanyaan, jika segala sesuatu punya sebab, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan ini sebenarnya mengandung kesalahan logika yang mendasar. Hukum sebab akibat hanya berlaku bagi sesuatu yang memiliki awal, yang terikat oleh waktu, dan yang bergantung pada hal lain seperti alam semesta dan isinya. Tuhan, sebagai sebab pertama, berada di luar kategori tersebut. Dia tidak memiliki awal, sehingga dia tidak memerlukan penyebab. Dia tidak terikat oleh waktu. Mencoba menerapkan hukum ciptaan kepada Sang Pencipta adalah sebuah kekeliruan. Jika rantai sebab ini terus mundur tanpa akhir, maka secara logika tidak akan pernah ada akibat pertama yang kita saksikan hari ini. Oleh karena itu, rantai sebab akibat ini harus berhenti pada satu titik. Tuhan, sang sebab pertama yang tidak disebabkan. Pada akhirnya, keberadaan Tuhan bukanlah sekadar keyakinan buta yang diwariskan turun-temurun, tetapi merupakan kesimpulan paling logis dari akal yang jernih dan jujur. Alam semesta adalah efek yang bisa kita amati. Hukum-hukum alam adalah mekanisme yang bisa kita pelajari. Dan Tuhan adalah sebab pertama dari semua itu. Maka, siapapun yang mau merenung dengan hati yang bersih dan logika yang lurus, niscaya ia akan sampai pada satu kebenaran abadi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal untuk menemukan keagungannya. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk mengikuti kanal ini untuk mendapatkan lebih banyak konten reflektif lainnya.